dosis atau instruksi dari dokter biasanya. Kemudian kita juga biasanya butuh ini, three-way catheter, 3 jalur ya, catheter three-way yang menghubungkan 3 jalur, ini sama bawah, ya kanan kiri sama bawah. Nah, jalur ini kemana saja? Pertama adalah ini akan kita hubungkan ke, namanya apa ini? Manometer. Kita hubungkan ke sini. Ya. Cara menghubungkannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Yang ini kita taruh di ujung. Ya. Ininya. Nah, sampai masuk ya, ini ada di ujung dan harusnya di sini ada tutup, tapi ini mungkin tutupnya hilang. Kemudian selanjutnya setelah ada terapi cairan kemudian manometer, kita juga biasanya pakai ini, alat tukang. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu? Coba muter, barangkali baru pada lihat. Namanya apa itu? Namanya water pas ya. Kau tahu pernah nukang di mana kamu? Di rumah ngaduk semen. Ya, water pass ya. Ini gunanya untuk mensejajarkan nanti tanda yang kita buat di tubuh pasien dengan manometer sudah lurus atau belum. Karena biasanya kalau dengan mengandalkan ini saja kurang panjang ya. Jadi kita membutuhkan alat lain bisa dengan water pass. Nah, di tengah-tengah water pass ini kan kayak ada gelembungnya ya. Nah, kalau sedang mengukur atau sedang meluruskan, pastikan gelembungnya ada di tengah ya. Ini kan mencerminkan kalau gelembung di tengah, posisinya itu datar atau lurus. Jadi nggak miring dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, gelembungnya di sisi yang sebelah kiri artinya atau kanan kalian artinya dia miring ya. Kemiringannya dia menuju ke arah sebaliknya berarti di kanan kalian, kiri kalian berarti ya. Kayak gini juga miring juga. Harusnya gelembungnya ada di tengah ya biar lurus atau sejajar. Selain water pass, kita juga nanti akan memposisikan pasien. Dalam melakukan pemeriksaan CVP, pasien biasanya diposisikan semi volar ya atau setengah duduk. 30 sampai 35-nya. Identitas ya, minimal 2 identitas. Kemudian apalagi? Riwayat, mungkin penyakit pasien, kemudian riwayat pengukuran sebelumnya sudah pernah diukur CVP atau belum, ya kan? Kemudian mungkin diagnosa medis pasien, ya, apakah mengalami shock hipovolemi, shock sepsis, kemudian gangguan pada kardiovaskuler, kita cek di riwayat kondisi kesehatan. Kemudian selanjutnya kita melakukan ini ya, alat, mendekatkan alat, menyiapkan alat. Itu. Kemudian cuci tangan ya, 5 moment. Kemudian selanjutnya setelah 5 moment kita masuk ke tahap orientasi. Kita perkenalkan diri ke pasien, tanya nama pasien, kita cek di gelang identitas, kemudian jelaskan tujuan tindakan kita ya, mau ngapain ke situ, jelaskan tujuan. Kemudian, nah yang biasa lupa adalah menjelaskan prosedur secara singkat. Itu jangan sampai lupa, karena biasanya mahasiswa hanya menjelaskan setelah menjelaskan tujuan langsung kontrak waktu, ya enggak? Tindakan ini akan dilakukan kurang lebih 5 atau 10 menit misalkan. Baru apakah Bapak bersedia, kan begitu ya. Harusnya sebelum itu jelaskan dulu secara singkat. Begitupun kalau nanti teman-teman
di rumah sakit ya lagi ujian stase ya itu juga sama urutannya seperti itu karena kan ada form penilaiannya jadi harus sama. Kemudian setelah tahap orientasi setelah kita menjelaskan tujuan baru kontrak waktu dan kesediaan ya itu kita skip kemudian kita langsung ke tahap kerja. Nah ada beberapa tahap kerja yang di hampir semua di hampir semua SOP itu pasti selalu dilakukan. Nah ini yang harus teman-teman ingat dan harus urut ya. Biar apa kita nggak selalu menghafalkan secara berulang-ulang. Yang pertama ngapain? Menjaga privasi. Di hampir semua ini kan ada ya menjaga privasi ini pasti nomor 1. Terus yang nomor 2? Yang nomor 2? Lani? Mencuci tangan ya, cuci tangan terus sampai keriput nanti tangannya ya. Tadi kan sudah cuci tangan kan di ini kan verifikasi data kan mendekatkan alat mencuci tangan. Nanti tangannya kamu keriput terus cuci tangan terus ya. Ini boros alkohol juga nanti ya. Oke, cuci tangan sudah di verifikasi data. Nah, setelah tadi privasi, menjaga privasi, ngapain? Mengatur posisi atau memasang perlak pengalas dulu. Mengatur posisi. Nah, kalau perlak pengalas dulu, baru mengatur posisi, posisinya berubah nanti perlak pengalasnya dirubah lagi. Jadi menjaga privasi, mengatur posisi, pasang perlak pengalas kalau ada. Ya. Kemudian terakhir memakai sarung tangan atau handscoon. Nah ini kan hampir semua prosedur ada, jadi nggak perlu dihafalkan lagi. Tinggal prosedur inti dari kegiatan kita itu apa sih yang harus teman-teman pahami itu saja. Jadi di sini kita nggak perlu memakai sarung tangan sebetulnya ya, karena ini kan bukan tindakan yang invasif juga. Dan banyak di rumah sakit sekarang tindakan seperti injeksi juga nggak pakai sarung tangan. Menjaga privasi, mengatur posisi. Nah, mengatur posisi semipolar ya. Kita tetap izin ya kalau walaupun pasien sedang dalam kondisi mengalami penurunan kesadaran. Enak ya Mas ya? Ini semipolarnya yang diangkat ini kaki ya, karena bednya kebalik ya. Oh iya. Karena harusnya kan yang ini nih, nah ini. Ini baru yang semipolar ya. Mana lagi yang akan kita naikkan? Nah ini, baru lihat ya. Oke, semipolar ya. Nah, setelah mengatur posisi, nggak perlu pakai sarung tangan ya, langsung saja. Nah, di CVP ini pertama kita harus menentukan titik zero point. Apa itu titik zero point? Titik yang dijadikan acuan. Titik yang dijadikan acuan. Acuan terkait apa? Mencerminkan apa zero point? Kenapa kita harus mencari titik itu? Ada nggak di buku lab penjelasannya? Apa? Kenapa? Kenapa kita harus mengacu ke titik zero point? Alasannya apa sih? Kenapa? Yang keras lah nih. Nah, titik zero point ya dia mencerminkan atau memproyeksikan letak dari atrium kanan. Kecuali kalau kalian punya matanya Superman ya, bisa tembus pandangan jadi tahu nih oh ini atrium kanan gitu ya. Tapi karena kita kan nggak punya itu ya, jadi ya kita tetap harus menghitung, mencari titik zero point ya, agar apa? Kita mengetahui kira-kira lokasi atrium dextra itu di mana sih? Gitu ya. Masih ingat ICS keempat?
Mas ini yang atas sendiri namanya Mas apa? Oh, Rifat ya, Mas Rifat. Tadi saya tanya apa saya lupa. ICS. Apa itu ICS? Ah, pintar ya. IPK-nya berapa sih? 5 ya. Ya, interposta keempat. Cara mencarinya kan sudah tahu ya, pernah belajar EKG di bawah clavicula CS1 ya. Dari mid clavicula ya kita ukur CS1, 2, 3, 4. Kemudian setelah ketemu titik ICS4, kita tarik garis lateral dextra. Tarik garis ke arah kanan. Ya, misal sini 1, 2, 3, 4. Nah, sini titiknya ya. Kita tarik garis imajiner ke arah kanan secara lurus ya. Kemudian kita tarik juga dari garis mid axilla pasien ya. Kemudian nanti ada titik temu, ya kan? Dari garis yang sini tadi ICS keempat sama mid axilla. Nanti ada titik temu. Nah, titik temu itu yang kita kasih tanda ya sebagai titik 0 poin. Di titik itu sejajar dengan posisi atrium kanan. Paham nggak maksudnya? Oke. Kita harus bawa pulpen ya. Tadi di sini CS 4, tarik garis lurus. Nah, posisi tangan pasien mungkin kita arahkan untuk mengangkat begini ya. Biar apa? Garis aksilanya kelihatan. Sini ya tadi CS 4 mid clavicula, tarik garis lateral dextra, ada garis mid axilla, ada titik temu, kita kasih tanda ya dengan pulpen atau spidol, kasih titik. Sudah dikasih tanda, selanjutnya adalah kita mengukur atau mensejajarkan posisi manometer dengan titik 0 poin ya. Dengan cara ini ya, sudah ada petunjuk ininya, penunjuk arahnya untuk sejajar, cuman kan biasanya nggak sampai ke sana. Kita bisa tambahkan ini dengan bantuan water pass ya. Dan pastikan lurus dengan titik yang tadi. Misal belum lurus, kurang ke atas misalkan, pasiennya yang di ataskan atau ke bawahkan. Kalau posisinya nggak lurus sama manometer. Ini misal titiknya di atasnya water pass, nggak lurus. Yang dirubah posisi pasien atau posisi yang lain? Nggak perlu ya, manometernya saja yang diturunkan atau ke bawah. Nanti kalau pasien kan berat ya. Nah, sampai kira-kira lurus, kemudian kita ukur lagi dengan water pass. Oke. Ini misal sudah lurus ya, kemudian disimpan water pass-nya. Nah, selanjutnya kita fokus sama ini three-way. Begini ya. Nah, ini ada three-way. Ya, three-way ini menghubungkan ke arah infus, ke arah CVC lain atau pasien ini yang ke atas ya. Saya balik saja. Nah, yang ini ke arah manometer, yang ini adalah infus, yang ke bawah ke arah pasien atau ke CVC lain. Ya, ini. Nanti kita cuma bermain ini saja, ya, muter-muter three-way-nya saja. Kita masuk sudah sejajar ya tadi manometer dengan 0 point, kita masuk ke sistem pertama. Di sistem pertama kita akan mengalirkan cairan NaCl dari infus menuju ke pasien. Jadi mana yang akan kita tutup? Mana yang kita tutup? Ini ke manometer, ke infus, ke pasien. Kita mau mengalirkan dari sini infus ke pasien. Jadi yang kanan kalian, kiri kalian atau atas? Kanan yang ditutup ya, ke arah manometer.
Ini kan ada 4 arah ya. Yang panjang ini artinya yang terbuka, dan yang pendek ini posisi menutup. Kalau seperti ini berarti yang posisi menutup kan yang ke arah infus. Jadi cukup kita putar untuk kita tutup yang dari arah manometer ya. Kita putar. Nah, kita tutup, pastikan sejajar. Sudah kita tutup, nah coba kita alirkan di sistem 1. Kita mengalir ya. Alir nggak ini? Alir ya. Kita klaim lagi karena nanti takutnya ini ya penuh. Harusnya kita buka saja sampai mengalir ke pasien. Kemudian selanjutnya adalah ini kan sistem 1 untuk memastikan ada masalah nggak sih di CVC line pasien. Karena kan nanti kita akan mengukur tekanan. Kalau ternyata ada gangguan, misalkan seperti sumbatan oleh benda asing atau darah, trombus atau embolus, nanti kan butuh intervensi yang lain pasti. Harus sumbatan itu dibuang. Kita yang akan kolaborasi dengan dokter. Dok, ini ada sumbatan di sisi lain. Ini mau apa yang dilakukan ke pasien? Ini kan keputusannya sama dokter ya. Kemudian tapi kalau lancar ngalir, kita langsung lanjut ke sistem 2 dari arah infus menuju ke manometer. Karena di atas ini kan tidak ada penutupnya, jadi cukup kita alirkan sekitar sampai 25 sampai 30 saja. Jangan terlalu rendah, atau 20 juga nggak apa-apa. Karena nanti kalau sampai atas takutnya dia bocor ya, airnya kemana-mana. Harusnya ada tutupnya. Makanya nanti kalau lagi praktek mandiri atau observer, ini hati-hati ya. Kalau nanti ya sesuai pasti airnya tumpah kemana-mana, malah jadi mengotori dan gitu. Kemudian kita mau masuk ke sistem 2 tadi ya, akan mengisi manometer dari infus ke manometer. Mana yang akan kita tutup? Ke pasien. Atas, kanan, kiri atau bawah? Bawah ya. Kita ya, sampai 30. Kemudian selanjutnya ini sudah sistem 2, sudah kita mengalirkan dari infus ke manometer. Selanjutnya kita masuk ke sistem 3, mengalirkan dari manometer menuju ke pasien. Cuman di sini kita butuh rekayasa ya. Karena kan ini tadi saya jelaskan harus masuk ke CVC line. Sedangkan ini kan tidak masuk ke CVC. Jadi makanya kalau nanti kita ini buka dan kita arahkan, kita buka yang ke arah pasien, nanti yang ada di sini akan loss semua, habis. Ya kan? Karena terbuang ke sini. Paham ya? Jadi kita akan buat rekayasa sedikit yang mana kita harus klaim di sini dulu biar dibendung, biar air yang ada di manometer nggak habis. Paham ya? Atau ujungnya kita tutup. Nanti kalau lagi mandiri pasiennya suruh tutup. Paham ya? Mas. Kita ujung dari ya sudah tutup ya. Ini kan masih dibendung, belum dibuka. Kita masuk ke sistem 3, mengalirkan dari manometer ke arah pasien atau CVC line. Mana yang akan kita tutup? Infus ke arah kanan, kiri, bawah, atas, kiri. Jadi sini ya. Kita tutup, kita buka. Tutup ya. Oke. Ini kan masih di sini ya. Dibuka sedikit-sedikit. Buka, tutup. Nah, jangan buka terus. Nah, kalau buka terus dia akan satu. Ya, harusnya pelan-pelan. Coba kita isi ulang. Kita isi lagi dari infus ke manometer.
akan turun pelan-pelan. Terus turun lagi sampai sekitar 12. Turun lagi, stop lagi, terus, oke. Nah, tutup ya. Biasanya nanti seperti itu. Kalau dibuka sininya dan ini masuk ke sisi lain, dia akan turun secara perlahan. Tapi dia nggak stabil biasanya, dia akan ada undulasi. Nah, gerak dari naik turun. Naik turun nggak? Air yang ada di manometer lihat nggak? Masuk lagi, berarti masuk lagi. Di sini nggak apa-apa. Nah, harusnya begitu. Dia ada undulasi namanya. Yang kita lihat undulasinya adalah undulasi yang berada di bawah. Karena undulasi kan ke atas ke bawah. Nah, kita lihat undulasi yang ke bawah. Yang kita lihat angkanya. Artinya kalau sudah ada undulasi dan undulasi itu dia stabil di angka tersebut, maka itu nilai CVP. Paham maksudnya? Pertama kan dia akan turun secara perlahan ya, tapi di suatu ketika dia akan stabil, tapi dia naik turun. Paham ya? Dan itu menunjukkan angka CVP. Yang kita lihat yang ke atas atau ke bawah? Kenapa yang ke bawah? Kenapa saat ke bawah kita nilai? Yang di bawah mau apa? 12 ya. Undulasi paling tinggi sampai berapa? 12. Tapi kita lihat adalah undulasi yang terbawah. Jadi 12. Hasilnya jadinya berapa? 12 cm H2 O. Satuannya cm H2. Jadi itu nilai CVP-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, sudah mendapatkan angka tersebut, kita kembalikan lagi. Di situ ada nggak? Mengembalikan lagi ke sistem 1. Kita kembalikan lagi. Ingat sistem 3. Sistem 1 tadi dari mana ke mana? Terus ke sisi atau pasti. Jadi yang kita tutup adalah yang ke arah manometer. Dengan manometer kita tutup. Kembalikan lagi ke pasien. Kalau terapinya masih dibolehkan untuk berjalan atau masih diberikan terapi, ya kita jangan klaim, kita buka saja. Ya, tapi kalau terapinya sudah cukup hanya untuk mengukur CVP saja, ya kita klaim. Paham ya maksudnya ya? Tergantung instruksi dokter. Kalau terapinya sudah cukup diberikan, ya sudah kita klaim. Tapi kalau belum, masih lanjut terapinya, ya kita buka. Ya masuk langsung dari infus langsung ke sisi lain.